Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum kalan energi. Sebelum masuk hukum kalan energi, kita bahas dulu tentang energi mekanik. Perlu kalian ketahui bahwa energi mekanik itu merupakan gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, materi energi kinetik ini dan energi potensial telah kami sampaikan pada pertemuan kemarin. Dan kita tahu bahwa energi kinetik itu adalah memiliki persamaan setengah mv kuadrat dan energi potensial memiliki persamaan m kali g kali h. Ini merupakan energi mekanik. Jadi energi mekanik dimiliki oleh benda yang memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetik kemarin kita bahas bahwa semua benda yang memiliki kecepatan atau gerak, yang memiliki gerak. Kemudian energi potensial, benda yang punya posisi. Sekedar mengingatkan saja. Nah, kembali pada hukum kalan energi, bahwa bunyi dari hukum kalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, kita bahas dulu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kalau kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, kita makan, maka makan ini sebenarnya kita mengambil energi dari zat-zat yang kita makan. Nah, zat-zat yang kita makan itu menghasilkan energi, dan energinya untuk apa? Untuk usaha, untuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu contoh bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Namun energi hanya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Contoh misalkan listrik. Energi listrik dirubah menjadi energi panas. Contohnya untuk setrika itu hanya mengubah saja, tidak menciptakan energi panas, tapi hanya mengubah. Contoh lagi energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin. Nah, kipas angin itu hanya mengubah energi aja dari energi listrik menjadi energi gerak. Dalam hal ini dapat saya sampaikan bahwa energi total atau EM atau energi mekanik sifatnya konstan. Konstan itu berarti tetap. Nah, berarti energi sebelum dan setelahnya sama. Energi EM tadi terdiri dari EK dan EP. Maka EK pertama, keadaan pertama, dan EP keadaan kedua itu akan sama dengan EK kedua dan EP kedua. Itu maksud dari hukum kalan energi yang kita bahas di sini adalah mekanik, khusus untuk mekanik. Perlu kalian ketahui, EM ini adalah singkatan dari energi mekanik. Contoh, perhatikan ini. Di ilustrasi ini, di sini hijau itu adalah EM. EM ini tidak bergerak. Ya, EM tidak bergerak berarti. EK warna merah, kemudian EP warna ungu. Coba perhatikan ketika benda di A. Benda di A ini memiliki ketinggian maksimum. Nah, ketika bandul ini berayun,
maka di A ini memiliki ketinggian maksimum. Maka ketika posisi di A, grafik yang warna ungu ini adalah maksimum. Berarti ketika di sini EP-nya maksimum. Ketika posisi di atas, ya, di A, EK-nya minimum, EK-nya ini kecil sekali. Berarti posisi di sini dia diem karena kecil. Ketinggiannya dari mana? Kita hitung dari bawah, dari dasar ini. Ini adalah H. Nah, ini adalah H. Kemudian ketika benda di B, di sini kecepatannya adalah maksimum. Nanti ini kecepatannya paling cepat. Jadi ketika benda ini turun, maka di sini adalah paling cepat. V maksimum. V maksimum. Ketika memiliki V maksimum, maka di B itu adalah EK-nya maksimum. Ketika EK maksimum, maka posisi grafik ada di atas. Kemudian bagaimana H-nya? Ketika di B ini adalah H-nya paling kecil, H-nya 0. Ketika H-nya 0, maka EP-nya adalah 0. EPB nilainya adalah M kali G kali H, di mana H-nya adalah 0, M kali G kali 0, ya hasilnya 0. Maka di B ini adalah EP-nya minimum. Jadi seperti itu. Kita lihat berikutnya ini. Hukum kalahan energi pada benda. Ini pertama benda ada di sini, di posisi A. Ketinggiannya adalah H1. Posisi 1. Kemudian bola ini kalau dilepas dia menggelinding seret, dia akan melingkar, kemudian posisi di sini ya. Posisi di sini kembali terus memutar, kemudian ke atas di sini. Ini posisi 2 atau posisi B. Maka ini adalah ketinggiannya H2. Di sini adalah H2. Maka untuk hukum kalahan energi mekanik, maka EM1 sama dengan EM2. EM ini terdiri dari dua hal, yaitu EP1 plus EK1. Di sini juga terjadi energi potensial EP2 plus EK2. Berarti posisi di sini ada EK, nah, posisi yang di A juga ada EK. Nah, ketika dilanjutkan, maka persamaan ini dimasukkan semua. EP persamaannya adalah M G H1 ditambah setengah M V1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV kuadrat. Nah, ini persamaan yang terjadi untuk hukum kalahan energi mekanik. Nah, kamu harus perhatikan H1-nya di mana. Kita H1 itu patokannya yang paling bawah, paling dasar ini. H1 di sini H2. Loh, karena di sini H1 punya ketinggian, punya jarak, H2 juga punya jarak, maka tidak mungkin EP-nya 0, pasti ada. Jadi seperti itu. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ini kebanyakan biasanya dipakai untuk permainan yang kaitannya dengan roller coaster, bisa perusutan dan sebagainya. Ini semuanya konsepnya adalah menggunakan hukum kalahan energi mekanik. Contoh,
Sebuah benda masanya setengah kilo dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Data yang kita dapatkan di sini adalah massa. Di sini ada massa. Berarti diketahui, ini kalau cara menyelesaikan masalah, diketahui M-nya adalah setengah kilogram. Ketinggiannya adalah 10 meter. Maka di sini hanya adalah 10 meter. Berapakah kecepatan mangga hingga tepat akan menumbuk tanah? Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan? Kalau mencari adalah kalimat tanyanya ini. Berapakah? Hitunglah, tentukan. Berarti itu yang kalimat tanyanya. Pasti di setelah itu ada besaran yang disampaikan. Berapakah kecepatan? Maka ini adalah V-nya yang ditanyakan. Berarti yang ditanyakan adalah V-nya. Untuk memperjelas, mari kita gambarkan. Kita gambarkan ada pohon mangga, kemudian ini ada buahnya, ketinggiannya adalah 10 meter. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan mangga tepat akan menumbuk tanah? Tanahnya ada di sini. Nah, berarti V di sini berapa? Kita tahu posisinya pertama adalah posisi di sini, yang kedua posisi di bawah. Maka tetap kita pakai persamaan energi mekanik, yaitu EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Tulis saja di sini bagaimana cara persamaannya. Kemudian kita jabarkan setengah EP1 adalah MGH1 ditambah setengah MV kuadrat 1 sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, tolong simbol-simbolnya diperhatikan. Di sini masanya ada semua nih, ada M, ada M, ada M, ada M. Maka bisa dihilangkan, dicoret. Boleh, secara matematis boleh. Posisi 1 adalah di atas, maka hanya adalah 10. Di sini ada sudah. Nah, hanya 10. Berarti G-nya nilainya 10 dikali 10 plus setengah V1. Posisi benda di sini sudah bergerak apa belum? Kita lihat pertanyaan ini, pernyataan ini. Jatuh dari ketinggian. Kalau jatuh dia posisi V-nya 0, V1-nya 0, maka di sini dikali 0. Sama dengan 10 H2 posisi di bawah. Berarti untuk H2 nya berapa? H2 nya 0. Di sini H2 sama dengan 0 karena posisi di bawah, pas di tanah. Maka 10 dikali 0 plus setengah V2 kuadrat. Nah, V2 itu di sini. Berarti ini V2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 10 kali 10 100 sama dengan 10 kali 0 0 setengah V kuadrat, setengah V2 kuadrat. Nah, seperti biasa dalam matematis, setengahnya dipindah ke kiri, maka V2 kuadrat nilainya adalah 2. Kalau dipindah di sebelah kiri karena dibagi, maka menjadi perkalian, berarti menjadi 2 kali 100, berarti 200. Nah, V2 nya berapa? V2 nya di sini V2 kuadrat. Pertanyaannya adalah V nya, V2 nya. Maka di sini untuk membuat V2 maka sebelah kiri harus diakar. Akar 200.
Berapa sih akar 200? Nah, saya tulis di sampingnya, V2 adalah akar 200, maka akar 200 ini boleh saya tulis 2 kali 100. Nah, di sini baru enak, 2 kali 100. Akar 100 adalah 10, maka nilainya 10 akar 2. Satuannya apa? Karena V kecepatan, maka satuannya adalah meter per sekon. Loh, akar 2-nya gimana? Kalau tidak tahu, boleh ditulis seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui aja, kalau akar 2 itu nilainya adalah 1,4. Berarti kalau 10 akar 2 artinya 10 dikali 1,4. Berarti V2-nya adalah 14 meter per sekon. Kalau tahu akarnya, akar 2. Kalau tidak tahu cukup ditulis begini. Ini juga boleh. Jadi seperti itu cara menyelesaikan suatu permasalahannya. Berikutnya, bola basket bermasa 2 kg jatuh dari meja dengan ketinggian 5 meter. Kok tinggi banget mejanya? Iya, enggak apa-apa. Mejanya kakinya emang panjang. Nah, dari atas lantai, tentukan besar energi kinetik bola basket sampai di tanah. Nah, kita harus definisikan, kita identifikasi dulu. Diketahui M-nya adalah 2 kg. Kemudian H-nya adalah 5 meter. Ini H1. Ditanya besar energi kinetik, berarti EK. Ini yang pertama. EK 2. Yang B adalah berapa kecepatan bola saat menyentuh tanah, V-nya. V2. Biar mudah kita gambarkan aja. Ini meja, kemudian bolanya di atas, ketinggiannya ini lantainya, H-nya adalah 5 meter. Nah, maka untuk mencari yang pertama IK2 berapa? Kita pakai hukum kalian energi mekanik. Caranya gimana? Ya, seperti biasa, EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Nah, di sini ketika pertanyaannya adalah EK, berarti EK-nya tidak usah dijabarkan, EK2. Biarin saja. EP1 di sini posisi di atas. Nah, berarti adalah MGH1. EK1 di sini bergerak enggak? Jatuh. Berarti tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, V-nya 0. Kalau V-nya 0, maka EK-nya juga 0. Kemudian di posisi 2. Di posisi 2 adalah di sini. Ini nomor 2, posisi 2. Maka H2-nya adalah 0. Maka ketika H2 0, EP-nya juga 0. Nah, EK-nya berapa? EK yang ditanyakan, EK2 ditulis saja. Maka EK2 nilainya adalah MGH. Berapa M-nya? Masukkan dah 2. G-nya adalah 10, gravitasi, H-nya adalah 5. Maka nilainya EK adalah 2 kali 10 kali 5. Berarti nilainya adalah 100 Joule. Kemudian yang kedua. Yang kedua yang B. Berapa EK-nya, berapa kecepatannya untuk V2? Maka V2 itu adalah
kita mencari cukup dari EK2 karena EK2 dari ketahui. EK2 nilainya adalah setengah MV2 kuadrat. Tadi berapa nilainya? 100. Kita masukkan aja 100. 100 setengah M-nya berapa tadi nilainya? 2 V2 kuadrat. 2 dengan 2 dicoret, berarti tinggal V aja. Untuk mencari V ini berarti V2 sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10, satuannya meter per sekon. Nah, jadi seperti itu cara ngerjakannya. Saya kira kalian akan bisa menyelesaikan ini. Soal yang terakhir. Buah kelapa 2 kg jatuh dari pohonnya seperti pada gambar. Tentukan energi kinetik berada pada ketinggian 15. Mula-mula 20. Nah, di gambar ini mula-mula 20. Terus jatuh sampai 15 meter. Energi berada pada ketinggian 15 meter. Berarti nanti di sini dia. Misalkan, nah ini saya rubah dulu warnanya jadi warna hitam di gambar. Nah, di sini adalah 15. Misalkan di sini 20, di sini 15. Ini hanya 15. Dasarnya mana? Nah, dasarnya ini. Berarti H2-nya 15, H1-nya 20. Sekarang kita identifikasi. Kita identifikasi menggunakan pensil warna putih. Diketahui di situ H1, nah, diketahui nilai H1 adalah 20 meter, H2 15 meter, kemudian M-nya adalah 2 kilo. Pertanyaannya apa? Ditanya di sini tentukan energi kinetik pada ketinggian ini. Berarti EK2 ini yang pertama. Yang kedua, kecepatan buah kelapa pada ketinggian itu berarti V2. Nah, untuk mencari ini sebenarnya ada cara yang lain saya berikan daripada yang tadi. Di sini delta H-nya kalau di sini 20 ya, ini di sini 20 ya. Di sini 20, ini 15, berarti ini adalah 5 meter. Turunnya adalah 5 meter. 5 meter itu apa? Delta H. Nanti kalian gunakan seperti cara yang awal juga tidak apa-apa. Nah, untuk mencari menjawab pertanyaan EK2, mari kita lihat satu-satu dulu. Seperti tadi, dah EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Di sini di awal EK-nya 0 karena dia belum bergerak. EP-nya adalah MGH1. EK-nya berapa? Yang ditanyakan EK-nya. Tulis saja EK2 karena ditanyakan EK-nya. EP2 berapa? MGH2. Maka nilai kalau kita masukkan, M-nya berapa? M-nya tadi 2. G-nya berapa? 10. H-nya berapa? 20. EK tetap kita tulis EK plus M-nya 2, G-nya 10, H-nya 15. Nilainya adalah 2 kali 10, 20 kali 20 berarti 400. EK2 plus
2 kali 10 20 kali 15 300. Berarti EK2 nya nilainya 300 pindah ke kiri plus jadi min, berarti 400 dikurangi 300. Nilainya EK2 itu berarti 100 Joule. Ini yang A. Yang B, pertanyaannya adalah V2. Karena EK2 sudah tahu, maka tinggal masukkan aja. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti nilainya adalah 100 sama dengan 1/2 dikali 2 V2 kuadrat. Ini 2 hilang. Maka V2 adalah akar dari 100, 10 meter per sekon. Ini caranya menyelesaikan bersama tentang hukum kalahan energi mekanik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.